Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erisa Nariatul Laila akan membahas tentang rendahnya gaji guru honorer dan ekonomi pendidikan yang belum tersistem. Nah, rendahnya upah guru honorer di Indonesia ini menurut saya itu merujuk pada ketidaksetaraan yang dalam sistem pendidikan. Nah, menurut saya mengatasi masalah ini pastinya memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, memerlukan tindakan konkret untuk mengatasi dampak yang tercipta dari permasalahan ini. Nah, menurut saya guru honorer di sini adalah sebagai pilar dalam proses pendidikan menghadapi banyak kendala, dari status pekerjaan yang lebih rendah hingga ketidakpastian dalam aspek sosial dan jaminan kerja. Mereka tidak memiliki akses yang setara dengan rekan-rekan mereka yang sudah berstatus kita sebut sekarang dengan PPPK atau P3K, atau yang dulunya kita sebut dengan PNS, pegawai negeri sipil. Nah, kesetaraan dalam hak dan jaminan sosial ini merupakan kebutuhan yang mendesak ya, yang harus segera dipenuhi oleh guru-guru honorer. Nah, dampak rendahnya upah guru honorer ini bukan hanya menjadi masalah individu mereka saja, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, kurangnya motivasi karena upah tidak mencukupi, kemudian ada kesenjangan sosial antara guru honorer dan guru tetap atau guru PPPK atau PNS, serta ketidakstabilan keuangan yang mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran menjadi persoalan yang sangat serius dalam permasalahan ini. Ini tidak hanya mempengaruhi sektor pendidikan saja, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena kurangnya peluang kerja bagi guru-guru honorer sebenarnya. Kemudian ada lagi pentingnya sistematisasi dalam ekonomi pendidikan, tidak harusnya bisa diabaikan begitu saja. Penentuan upah yang adil dan konsisten bagi guru honorer ini menjadi esensial. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam reformasi kebijakan untuk menjamin upah yang layak dan jaminan sosial yang setara bagi guru-guru honorer. Nah, kemudian faktor-faktor yang terkait permasalahan ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan menjadi hambatan yang sangat besar ya dalam permasalahan ini. Pendidikan itu pastinya membutuhkan investasi yang sangat besar untuk infrastruktur, kemudian untuk sumber daya dan kesejahteraan guru-guru. Nah, namun sayangnya penyalahgunaan dana dan kurangnya efisiensi dalam alokasi anggaran ini menimbulkan ketidakpastian dalam pembangunan pendidikan ini. Kemudian untuk ketimpangan sosial dan juga ketimpangan ekonomi di sini juga menjadi dampak yang negatif dari rendahnya upah guru honorer menurut saya. Akses pendidikan yang terbatas bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial maupun sosial di sini juga menjadi penghambat utama bagi kemajuan sistem pendidikan dan perekonomian secara menyeluruh di Indonesia ini. Nah, kemudian menurut saya solusi yang dapat diambil, yang bisa diambil oleh pemerintah di sini itu meliputi peningkatan alokasi anggaran pendidikan, kemudian pemberian tunjangan kesejahteraan, kemudian pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan nih bagi guru-guru honorer, serta memberikan jalan
yang pastinya memberikan jalan lah ya untuk mengubah status guru-guru honorer ini menjadi guru tetap atau guru PPPPK, P3K ya. Nah, menurut saya dengan langkah-langkah ini, pemerintah ini dapat memberikan solusi yang nyata gitu untuk masalah gaji rendahnya yang dihadapi oleh guru honorer dan dapat meningkatkan struktur ekonomi pendidikan secara keseluruhan. Nah, selain itu juga perlu adanya sinergi antara guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat tentunya dalam merumuskan solusi untuk jangka panjang. Guru-guru di sini baik guru PPPK atau guru PNS, baik juga guru honorer di sini tuh harus bersatu untuk menyuarakan hak-hak mereka. Sementara sekolah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan akses lebih besar lah terhadap pengembangan profesional. Nah, di sini menurut saya pemerintah juga harus bertindak secara cepat dalam melakukan reformasi kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih baik lagi. Nah, sementara itu masyarakat juga sangat perlu memberikan adanya dukungan dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya perbaikan dalam sistem pendidikan. Nah, menurut saya hanya dengan upaya kita bersama dari masyarakat, pemerintah, dan juga sekolah, dan tentunya guru-guru yang bersatu ini termasuk peningkatan kesadaran, advokasi yang kuat, dan langkah-langkah kebijakan yang sangat konkret. Kita dapat menciptakan perubahan yang sangat berarti dalam meningkatkan kondisi guru honorer dan tentunya memperbaiki ekonomi pendidikan secara menyeluruh di Indonesia ini. Seperti itu. Nah, itu adalah penjabaran menurut saya tentang rendahnya gaji guru honorer di Indonesia ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya perkataan saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.